Sebelumnya perkenalkan saya Benny selaku pengurus ataupun pendamping program yang ada di sini. Ini menjelaskan juga kandang di sini kita ada 2 kandang. Di sini hanya terkhusus untuk breeding. Breeding itu kebanyakan bibit betina. Jadi untuk pengembangan betina dan di kandang timur, kalau dengan tadi ngarah sini kandang kanan barat itu kanan jalan itu pengembangan. Jadi di sana itu untuk pengolahan pakan ada di sana semua. Kalau di sini siap saja. Jadi di sini hanya untuk actionnya atau tinggal pemberian makan. Kalau pengolahan keseluruhan kita ada di timur. Kandang breeding ini kita mulai di bulan Desember. Domba masuk itu mulai November, November. Kandang baru kita bisa isi di Januari. Jadi domba yang ada di sini termasuk anakan, kita masuk di kandang timur dulu dan kita geser ke sini. Jadi anakannya banyak. Jadi proses anakan ini kurang lebih 6 bulan masa kandungan. Dan ada beberapa yang kita udah sampai, itu ada kurang lebih sekitar 30-an ekor dari koi jantan sama betina. Untuk pakan sendiri kita bedakan, terkhusus untuk breeding dan juga fattening. Jadi breeding itu kebanyakan di betina atau fattening itu penggemukan di jantan. Kalau penggemukan di jantan kita untuk supply Idul Adha. Karena kita kandang ini miliknya lembaga, supply kita di Idul Adha kemarin kita bisa mengeluarkan sekitar 450 ekor. Dan juga yang khusus breeding ini kita belum kita keluarkan. Jadi belum ada masa 1 tahun, jadi kita belum keluarkan. Kita akan keluarkan 6 bulan setelah anakan yang ada di sini. Jadi masa yang ada di sini kita akan keluarkan kemungkinan di bulan 9 dan bulan 10 depan. Jadi anakan-anakan yang ada di sini terkhusus untuk betina kita akan gunakan lagi. Nah itu untuk kita pasar jual. Karena kalau kita di sini sebenarnya ada yang sudah berpetak. Mungkin berternak skala domba ataupun sapi. Tengah muda. Jadi untuk terkhusus untuk domba yang yang kita jual untuk breeding, sebenarnya kita supaya ada rumah makan bisa ataupun juga di Akeko. Untuk domba sendiri kita pakai jantan merino, texel dan juga awasi. Kalau sebenarnya tahun-tahun ini itu banyak yang ngambil Dorper, jenis-jenis Dorper yang tinggi SA. Kalau yang merino ini lebih mekar untuk penggemukan ataupun tadi juga ormo dan juga jenis lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ataupun ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo kita diskusi bareng, kita juga belajar bareng. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi lihat di kandang itu sangat penasaran. Untuk pengembang biakan itu satu petak itu kok isinya artinya 17, pejantannya 1. Saya hitung yang sebelah timur ya juga situ 17, kok mesti Anda 17 itu. Nanti kasihnya sakit apa ada one seat dari ya. Sekian, terima kasih. Apa ya? Nah, ini saya mau tanya, penasaran sekali. Dari bagaimana mengakses atau menjadi kebetulan dengan domba duafa, gimana cara mengaksesnya? Karena kita penasaran di mana-mana domba duafa itu kok sedang sangat ini. Dan bagaimana kalau kita sebagai kelompok tani bisa masuk di situ? Itu kerjasama pembuat atau pendidikan dombanya. Gimana Bapak Ibu? Itu tinggi. Karena saya lihat domba duafa ini yayasan paling besar. Iya, nggak Mas? Baik, untuk betina kita 17 itu karena sebagian udah masa ini Pak ya, melahirkan dan sampai. Jadi di awal itu 50 Pak, 50 betina 1 jantan. Di masa domba yang ada di dalam itu 1 bulan atau 2 bulan kita udah tahu hewan itu USD.
Jadi posisinya udah putih, kita geser di plong yang ada tandanya tanda putih. Jadi di posisi di sana, terus kelihatan yang udah hamil tua, kita geser lagi ke kandang yang samping, ada melahirkan. Jadi di sana kita natalan, kalau yang di sini sebagian udah ini sebab udah melahirkan. Jadi setelah sampai kita tarik ke kandang lagi. Jadi jumlahnya nggak harus 17. Kalau untuk kemitraan, kita memang di Jawa Timur sendiri ada kantor cabang di Surabaya dari Rungkut. Kalau kantor unitnya kita hanya ada 3 di Madiun, Malang, dan juga Banyuwangi. Jadi setiap kandang ataupun setiap kantor, kalau kandang kita hanya ada 5, 2 di Madiun, 1 Mojokerto, 1 di Malang, dan 1 Situbondo. Selebihnya kita ada kemitraan yang di luar kandang kita sendiri. Itu ada di Bojonegoro, Jember, Purwokerto, Trenggalek, dan di sisi selatan itu banyak. Termasuk di Tuban juga kita juga ada. Jadi untuk kemitraan kita sebenarnya ada setiap tahun kita ada sebenarnya ada di website pusat Bapak atau Ibu untuk kemitraan ini untuk join. Kita nggak hanya di domba. Program ekonomi kita ada di makanan ataupun di pemberdayaan yang lain, kita nggak ada di domba. Jadi untuk pelatihan, kalau di Pujon kita ada lengkap. Kita ada pelatihan teknik, pelatihan motor, pelatihan penjahit, pembuatan aloe vera, dan juga domba. Kalau Bapak Ibu punya produk ataupun ide kreatif yang kayak seperti contoh lah gula aren ataupun dari bambu anyaman, nah itu bisa dikembangkan bersama. Kita ada kemitraan kemarin saya barusan kemarin malam dari Jogja, kita ada lokal leader yang di sana itu forum 1 Indonesia itu dikumpulkan untuk pendaftaran atau kemitraan untuk produk UMKM. Jadi mulai dari batik, gula, madu, dan sejenisnya. Di Jawa Timur kemarin ada sekitar 4, mulai dari Gresik itu madu dan kopi dari mangrove, kopi dari mangrove, dan juga gula aren dari Pacitan. Jadi untuk kemitraan kita terbuka lebar, cuma kita juga ada akses ataupun tahap untuk survei atau pendataan yang mana kemitraan itu yang kita bisa kembangkan bersama atau tentunya di bidang apa nanti kemitraan itu berjalan. Itu mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya penasaran itu kenapa kok jenisnya kebanyakan yang garut, bukan yang tekstil, bukan yang itu yang lainnya, kebanyakan istilahnya kok jenisnya garut. Ya, untuk beginner kita semua ambil lokal Pak ya. Lokal entah itu dari kebanyakan kita ngambil sebenarnya dari lokal Madiun Ponorogo, tapi di lokal itu ada banyak silangan. Kalau betina kita ambil secara lokal, kalau pejantan kita baru ambil tekstil merino. Jadi untuk bibit baru yang kita lahirkan di kandang sini. Jadi untuk jenisnya kalau kita ambil di sini itu untuk jenis garut itu beda Pak ya. Kalau banyak kan memang mungkin kemiripan ataupun silangan dari domba garut di sebelumnya. Jadi semua di sini itu memang lokal-lokalan yang ada kita ambilnya dari pasar. Dari pasar kita ambil kemarin itu untuk silangan yang tekstil atau merino itu anak-anak yang kita udah samping dan juga baru-baru lahir di ayah kecil itu ada di kakak. Anaknya berhenti sampai sudah kejam dan itu digoda kejam. Terus prosesnya yang baik itu gimana? Pakaian bisa bisa-bisakan sebelum disapai artinya betina disapai disisihkan terus jam-jamnya tak boleh mereka gitu lah. Apa yang lebih baiknya itu baiknya kita memang sebenarnya pisah ya Pak. Jadi selama masa bunting kita juga dipisahkan dari pejantan. Karena apa? Ada beberapa temuan yang kita akan ada breeding di umur masa 2-3 bulan itu banyak keguguran.
banyak keguguran karena ada pejantan. Nah, kalau mau masa kawin lagi, baiknya disapi dulu. Kalau udah 3 bulan udah masa sapi harapan, nah itu betina bisa dikawinkan ulang. Gitu. Ya saya tanyakan cara pembuatan makanannya Pak ya. Terus saja saya ini penasaran bagaimana supaya ternak kita ini kurus jadi gemuk. Kebetulan saya ini punya kebun dan telur ya. Bisa tak untuk dibuat makanan ternak kambing ini ditetapnya chopper termasuk gedangnya, ontongnya, ama ini bisa dibuat untuk peternak kambing apa cepat gemuk gitu loh Mas saya. Kalau untuk debok ataupun dari pisang, kita belum pernah nyoba Pak. Mungkin ada bisa juga, cuma kita belum pernah nyoba untuk pembuatan itu. Kalau jenengan mau nyoba itu, kalau pun itu bisa bertubi berapa Pak pisangnya? Loh, saya punya pisang 12.000 pisang. 12.000 pisang, benar. Itu kalau untuk pisang, kita memang belum pernah ngecek apakah pisang itu bisa menutupi untuk nutrisi ataupun yang air yang dari dalam pisang. Karena kita juga kemarin kita memang pakan yang kita olah, kita uji cek di ITS Surabaya untuk pengolahan pakan. Nah itu berapa kandungan nutrisi, kandungan air dan sebagainya itu kita memang ada lab di sana. Jadi untuk makanan atau untuk pisang, kita belum baru dengar ini untuk pengolahan pisang yang bisa digunakan untuk karena kita sebelumnya memang kalau untuk penggunaan pisang biasanya kan juga daun ya. Kalau batang itu belum pernah kita coba. Mohon maaf, sama ini kebunnya banyak pisangnya. Yang kalau daunnya itu laku, tinggal papa sama ketepuknya itu how dimakan. Ini Pak Mutin, itu di sana. Aku yang bayi, debok pisang itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas. Iya, jadi ada serat itu untuk kreativitas Bapak. Jadi ada uji ataupun kreativitas anak-anak yang bisa dibuatkan dari debok pisang, dikeringkan dan sebagainya untuk entah itu nanti bisa dibuat lukisan ataupun dibuat olahan. Pernah juga kalau kita bisa dicek di YouTube, debok pisang itu bisa buat cemilan. Itu untuk apa ya? Ide lain selain untuk konsumsi kambing. Kalau untuk konsumsi kambing kita belum pernah mencoba untuk debok pisang. Ulasan ingin wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tani makmur desa Ngebis. Alhamdulillah desa Ngebis itu adalah desa, betul-betul desa. Jadi saya sedang utamanya adalah dari pertanian dan juga peternakan. Cuma belajar dari hari kemarin, bulan kemarin yang andalannya itu adalah hari raya kurban. Jadi alhamdulillah kambing saya ada 11 keluar cuma wow. Itu syukur ya lah. Nah dari di sini ya saya bahagia. Nah disinilah dari peluang panjenengan tadi dompet duafa bisa melakukan penyitaan. Kalau memang bisa untuk minta tolong di pemasaran. Jadi kalau memang bisa, terus siapa yang bisa saya hubungi atau kita hubungi untuk mengajukan kebutuhan tersebut? Ya. Kalau untuk kita yang terakhir dulu kita bahas untuk anak kawin. Untuk syariah kita juga belum, saya sendiri belum mengalami sampai syariah tersebut. Kalau untuk kemitraan kita memang terbuka secara umum Pak ya. Kita juga ada di websitenya Dompet Duafa, bisa diakses. Nah itu di situ. Untuk kemitraan sendiri, jenengan bisa punya kerjasama, jenengan bisa memberikan ataupun proposal ataupun ini ya jumlah stok yang jenengan siapkan untuk Idul Adha. Ini di page semua Pak ya. Jadi nanti itu dari total semua mungkin bisa dikelompokkan Pak ya.
Nanti next kalau kita udah ada buka untuk kemitraan, dikumpulkan jadi satu data semua. Jadi mungkin jenengan di PIC-nya di bawahnya itu nanti ada organisasi per kelompok atau per rumah, itu nanti bisa mengumpulkan berapa domba ketika yang kita butuhkan. Nanti secara untuk persiapan THK, karena ini perjalanannya panjang baik. Jadi mulai persiapan THK, kalau kita udah kemitraan, itu nanti ada tahap quick control, quality control. Jadi quality control itu ada penimbangan dan juga melihat domba, kesehatan domba, sejauh mana domba itu nanti siap untuk dikurbankan. Jadi ada 2 atau 3 tahap quality control itu nanti sampai hari H. Jadi sebelumnya di kemitraan itu ada kesepakatan terutama satu harga, jumlah ekor, dan juga nanti pendistribusian. Jadi untuk kemitraan itu nanti bisa domba yang jenengan punya itu bisa kami ambil atau jenengan distribusikan sendiri untuk di wilayah tersebut. Untuk di Jawa Timur kita kemitraan ada kurang lebih 8 mitra, 8 sampai 10 mitra. Jadi di Jawa Timur terpecah di 8 wilayah. Di luar kadang Didi. Jadi kalau di total ada 13 titik. Ada masa panen mungkin jagung itu cepat untuk penggemukan. Biasanya ada juga kangkung kering yang mungkin bisa sebagian menggunakan kangkung. Kalau kita nggak pakai kangkung, kita pakai dele atau pacong ini yang kita gunakan, dan juga kopra sawit. Pacong itu sejenisnya rumput gajah, tapi agak lembut. Lebih lembut daripada rumput gajah. Kalau odot itu kecil. Kalau yang odot itu kan kecil, jadi pertumbuhan ataupun kebutuhan kita itu nggak nyampe. Kalau pacong itu setinggi setebu ini. Jadi dalam masa tanam kita itu 3 bulan pertama, selebihnya 1,5 bulan sampai 2 bulan itu udah bisa kita panen lagi. Kebutuhan pacong kita itu 1 ton per hari. Jadi untuk nyuplai 2 kandang, kurang lebih 600 ekor. Perbandingan komposisinya itu kayak apa? Antara pacong, terus dule, jagung. Kita kalau mau pakai persen, pacong itu kita ambil 30%, keringannya itu 20-15% Pak. Tergantung ada yang ada nutrisi. Jadi kalau kita mau menjelaskan pakan, baiknya kita mampir ke kandang timur. Di sana ada, karena kita ngolah sendiri Pak ya. Jadi persentase pakan kayak keringan itu ada 5 atau 6 jenis, dan juga kita pakai pacong. Kita nutrisi pakai kargil. Kargil dan DGS untuk pemgemukan ataupun untuk nutrisi yang di domba betina. Seandainya pengganti pacong gram tidak masalah. Bisa juga. Nanti itu untuk salah satunya untuk pengolahan Pak ya. Nah, itu mau di chopper atau enggak, ataupun dicacah manual. Itu. Untuk penggemukan lebih cepat di jagung. Tapi ya agak mahal. Ini Pak, selepan jagung beserta juga bonggol. Kalau ini bonggol, terus kalau lebih cepat itu sebenarnya yang di jagungnya, percepatan penggemukan. Ya, kalau jagung, kalau posisi basah bisa.